Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Pak Muharor karena telah membimbing kami selama beberapa bulan ini. Di sini saya Dini Nur Aini dengan NIM akhir 665. Di sini saya itu akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai materi saya, yaitu asbab an-nuzul dalam studi Al-Quran. Sebelum kita mengenal lebih dalam, kita harus mengetahui dulu apa itu asbab an-nuzul. Pengertian asbab an-nuzul itu adalah merupakan dua kata, yaitu asbab dan nuzul. Asbab berarti sebab, karena atau lantaran, sedangkan nuzul itu artinya turunan. Secara bahasa, asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Namun, tidak semua yang melatar belakangi terjadinya sesuatu itu bisa disebut asbabun nuzul. Istilah ini tuh hanya digunakan untuk melatar belakangi sebab-sebab turunnya Al-Quran. Selanjutnya yaitu cara mengetahui asbabun nuzul. Sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di setiap waktu dan tempat secara berangsur-angsur selama lebih kurang 23 tahun. Terus bagaimana sih kita mengetahui cara mengetahui asbabun nuzul itu? Yaitu untuk mengetahui asbabun al-nuzul itu tidaklah mungkin diperoleh dengan akal pikiran atau ratio semata. Akan tetapi ada pedoman dasar yang dijadikan para ulama dalam mengetahui sababun nuzulnya itu, yaitu adalah riwayat sahih yang berasal dari Rasulullah SAW ataupun dari sahabat langsung. Ayat yang turun, Rasulullah itu langsung menyampaikannya kepada para sahabatnya. Dan para sahabat pun memusatkan segala perhatian dan keseriusannya dalam menerima ayat-ayat Al-Quran. Mereka selalu mengikuti perjalanan turunnya wahyu dan mengetahui setiap hal-hal yang berhubungan dengannya. Dengan itu, segala apa yang diketahui tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran tentunya diperoleh dari mereka. Dengan demikian, semua penjelasan dan keterangan terutama tentang sebab-sebab turun ayat yang mereka riwayatkan dapat diterima, karena mereka semuanya terkenal sebagai suri tauladan dalam hal kerendahan hati, keimanan, kesolehan, dan kezuhudannya. Pemberitahuan yang diriwayatkan oleh sahabat itu mengenai hal sesuatu. Bila jelas, maka hal itu bukan lagi sekedar ra'yu atau pendapat, tetapi ia mempunyai hukum marfu, bersandar pada ucapan dan perbuatan Rasulullah SAW. Selain sababun nuzul itu ditetapkan berdasarkan riwayat yang sahih yang berasal dari Rasulullah ataupun dari sahabat, maka Al-Wahidi juga menyebutkan pula tidak boleh memperkatakan tentang sebab-sebab turun Al-Quran, melainkan dengan dasar riwayat dan mendengar langsung dari orang-orang yang menyaksikan ayat itu diturunkan, dan juga mengetahui sebab-sebab turunnya, serta berusaha keras dalam mencari pengertiannya tersebut. Adapun bentuk redaksi para sahabat dalam menunjukkan nuzul itu tidak selamanya sama. Ada yang berupa pernyataan tegas mengenai sebab, dan terkadang pula berupa pernyataan yang mengandung kemungkinan sebab turunnya itu. Yaitu faedah mengetahui asbabun nuzul. Yang pertama itu membantu dalam memahami makna ayat dan menghilangkan kemusykilan daripadanya. Yang kedua, membantu untuk memahami makna ayat yang terkandung di dalam penetapan hukum. Yang ketiga yaitu menghindari pemahaman yang picik atau sempit. Yang keempat, mengetahui nama seseorang yang disinggung ayat tersebut dan menetapkan sesuatu yang mubham di dalamnya. Yang kelima yaitu mengetahui sebab turun tanpa keluar dari pengertian ayat apabila lafaz ayat itu bersifat umum. Yang keenam yaitu menghususkan pengertian ayat itu kepada sebab khusus atau aspek turunnya. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, mengukuhkan posisi wahyu, yaitu mempermudah pemahaman dan pemeliharaan daripadanya. Mengukuhkan pengertian ayat dalam pikiran orang-orang yang mendengarnya sebab ia mengerti betul latar belakang turunnya dan kondisi yang mengitari dan sebagainya.
Bahasan yang telah saya bahas, kita dapat menyimpulkan bahwa asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Dan untuk mengetahui asbabun nuzul itu tidak bisa hanya dengan akal fikiran, tetapi harus berdasarkan riwayat sahih dari Rasulullah SAW ataupun sahabat. Mengetahui asbabun nuzul itu memiliki banyak faedah, di antaranya membantu kita memahami makna ayat tersebut, menghilangkan kerancuan, menghindari pemahaman yang sempit, dan juga bisa mengukuhkan pemahaman terhadap wahyu. Itu saja penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga penjelasan singkat yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.